Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu sekarang pelajaran apa? Kemarin yang belajar itu tentang apa? Akidah akhlak sebelumnya tentang apa? Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Apa sih yang kalian ketahui tentang iman kepada malaikat? Coba lihat ya. Iman kepada malaikat itu seperti yang kita pelajari sebelumnya juga, bahwa iman itu meyakini. Jadi kalau iman kepada malaikat kita percaya keyakinan adanya malaikat. Nah sekarang belajar tentang adab terhadap orang tua. Ada yang tahu apa itu adab terhadap orang tua? Yang tahu kan? Saya Bu, Ya silakan dijelaskan. adab kepada orang tua yaitu berbuat baik, menghargai, dan banyak lagi Bu. Itu salah satu aja Bu yang saya sebutkan Bu. Ya. Pengertian adab terhadap orang tua adalah sikap hormat, patuh, dan bakti kepada ayah atau ibu kita dalam perkataan maupun perbuatannya. Dalam ajaran Islam, berbuat baik kepada orang tua itu menempati posisi yang sangat mulia setelah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana hal ini menyebabkan besar jasa orang tua kita dalam melahirkan kita, merawat kita, mendidik, dan serta membesarkan kita dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan. Bentuk-bentuk adab terhadap orang tua. Nah, di sini ada bentuk-bentuk adab terhadap orang tua, yaitu melalui berbagai sikap seperti berkata, perkataannya itu harus lemah lembut, yang sopan, tidak membangkang dan tidak menyakiti perasaan orang tua kita. Nah, selain itu, seorang anak itu wajib menaati perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, menghormati dalam setiap keadaan, serta senantiasa mendoakan kebaikan dan ampun bagi orang tua baik masih hidup maupun yang telah wafat. Ada yang tahu tak doa orang tua? Saya baca Jadi ibu akan membagi berbaris kayak ini dari Kak Siva sampai Kak Anissa itu membaca doa orang tua bersama-sama. Paham? Nanti bacanya berbarisnya ganti. Silakan untuk kelompok Kak Siva dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekarang hati-hati kita baca ya bacanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
wahai Tuanku, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, ibuku dan bapakku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Di sini ditegaskan adab terhadap orang tua ini dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Siapa yang bisa membacakan? Mungkin saudara Fahri bisa membacakan Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Suaranya yang bisa. Bismillahirrahmanirrahim. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله. Sebenarnya membacakan artinya. Arti dari surah Al-Isra ayat 23 artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Baik, terima kasih. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa seorang anak itu dilarang berucap A ataupun membantah karena jika kalian mengucapkan A pada orang tua, maka sama kalanya dengan kalian itu seperti membantah perkataan orang tua. Namun dalam hadis tentang adab terhadap orang tua, Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa pentingnya berbakti kepada orang tua melalui sabdanya yang menyatakan bahwa ridha Allah itu tergantung pada orang tua. Dan murka Allah itu tergantung pada orang tua. Hadis ini menekankan bahwa seorang anak kepada orang tua itu sangat menentukan keberkahan hidup dan keriduannya. Di sini dari anak-anak semua, satu orang itu menjelaskan setiap orang itu memberikan contoh kepada ibu. Contoh sehari-hari ada terhadap kedua orang tua. Kakak dengar kakak? Kakak dengar bahwa setiap siswa itu memberikan contoh kepada saya, contoh adab terhadap orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Ibu kasih waktu selama 3 menit. Dan dikerjakan. Ibu berlaku. Nah ya, waktunya habis.
Siapa lagi? Ya, saudara salah satu contoh aja terhadap orang tua yaitu contoh kecilnya ketika mau pergi kemana-mana itu salam kami semuanya. Siapa lagi yang mau berikan contoh? Ya, saya ini ketika itu masak kita harus membantunya minimal memotong sayur atau kupas bawang gitu ya. Yang lagi Kalau misalnya selesai makan, kita sendiri yang cuci bu, nggak usah mamanya yang cuci bu. dalam masjid, silakan masjid. Kalau bisa bajunya kita nyuci sendiri bu, nggak usah suruh nyuci mama nyuci baju. Sama kalau bisa rumah tuh yang nyapu kita, jangan mama yang nyuruh. Ya, bagus. Bapak silakan. Nah, ini karena kehidupan sehari-hari, ini kawan-kawan yang tadi, ya itu berbahagia kita mungkin termasuk salah satu ada yang berbakti dalam pandangan dalam Namun pandangannya. apa itu. Ya, sekarang Pak, apa berikan contoh kepada ibu? Misalkan kadang apa ya dia langsung mau kadang kayak makin mak gitu mau ke pasar segala langsung jawaban itu ya. Siapa lagi yang perempuan? Tak kita mungkin menjelaskan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti memberi salam ketika hendak pergi ataupun Itu kan sudah disampaikan tadi sunah dia. Ya, apa lagi? membantu orang tua Bantu dalam apa? seperti menyapu, memasak, mengirim baju, segalanya. Wah, hari ini gimana? Sama, tidak pernah dekat ini. Bagaimana bisa nggak berikan contoh kepada saya? Contohnya tuh kayak kita kan ini kan sebagai pelajar ya bu, kita didik. Nah sebelum kita berangkat ke sekolah kalau tempat misalnya mau kerja kelompok, nah ini kita harus pamit dulu pada orang tua. Jadi itu biar orang tua pun menolong kita nih pada saat menjalani pelajaran. Mungkin itu di contohnya dari saya. Terima kasih sudah minta ya atas ini. Jadi bisa disimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Kak Dia. Jadi bisa disimpulkan pada pelajaran kali ini dari yang disampaikan oleh ibu kita tadi bahwa orang tua itu berbakti kepada orang tua itu adalah ibadah yang terbesar kedua setelah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berbakti kepada orang tua dengan contoh-contoh yang telah disebutkan sama teman-teman tadi, seperti tidak berkata kasar kepada orang tua, selalu mematuhi perintah orang tua, tidak melawan orang tua, dan bertepatan juga hari ini itu hari ibu ya guys. Sebenarnya setiap hari itu adalah hari ibu, tapi pada hari ini itu kita kayak lebih mengingatkan lagi. Nah, bisa kita kasih orang tua kita sesuatu karena tanda terima kasih telah melahirkan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Ini kesimpulannya dia. Ya, yang disimpulkan sama dia itu benar, yaitu ada kepada orang tua ini merupakan kewajiban utama yang harus dijalankan oleh setiap anak. Dengan bersikap hormat, malu, dan kasih sayang kepada orang tua, seorang anak ini tidak akan menciptakan keluarga yang harmonis, tetapi juga memperoleh ridho Allah SWT dalam keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa.
Silakan ketua kelas memimpin doa. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita menutup pelajaran ini dengan membaca doa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.